Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi kuliah tentang evaluasi pembelajaran, di mana pada mata kuliah ini kami sudah membuat 5 macam tes, yaitu tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, jawaban singkat, dan esai. Jadi mari kita bahas satu-satu tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes ini. Baik, tes yang pertama itu adalah tes benar salah. Nah, tes ini berupa pernyataan yang harus dinilai benar atau salah oleh peserta didik berdasarkan pemahamannya terhadap materi. Kemudian tes benar salah ini lebih ditekankan pada ada tidaknya kebenaran dalam pernyataan yang hendak dinilai peserta didik. Kemudian kita juga harus memahami tentang apa saja hal-hal yang harus dihindari dalam menyusun tes ini. Yang pertama, item yang masih dapat diperdebatkan. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan bahasa buku, jadi itu harus dihindari. Kemudian yang terakhir ada kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran. Contohnya itu ada kata-kata dalam pernyataan itu ada kata semuanya atau ada kata tidak selalu, tidak pernah, sebaiknya. Nah, itu yang harus dihindari dalam membuat tes benar salah. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang tes pilihan ganda. Kalau tes pilihan ganda ini adalah bentuk tes objektif yang terdiri atas pokok soal dan beberapa alternatif jawaban atau opsi, di mana hanya satu jawaban yang paling benar atau yang paling tepat. Struktur dalam tes pilihan ganda ini ada dua. Yang pertama itu pokok soal, yang kedua ada alternatif jawaban atau opsi. Kalau pokok soal itu terdiri dari pernyataan atau pertanyaan yang menuntut jawaban dari peserta didik. Dalam pokok soal, kalimatnya harus jelas, tidak menimbulkan tafsir ganda, dan disusun dengan kalimat yang positif. Kalau dalam alternatif jawaban, terdiri dari 4 atau 5 pilihan, A, B, C, D, dan E. Kemudian, satu jawaban benar disebut kunci jawaban, sedangkan pilihan lainnya itu disebut dengan pengecoh. Kemudian yang selanjutnya, semua pilihan harus logis, homogen, relevan dengan pokok soal. Baik, masih di pembahasan tentang tes pilihan ganda. Kalau di tes pilihan ganda ini terdiri dari beberapa jenis atau variasi, diantaranya yang pertama itu bentuk jawaban benar. Kalau bentuk jawaban benar ini, di soal hanya ada satu jawaban yang benar secara pasti. Bentuk yang kedua, jawaban paling tepat. Ada lebih dari satu jawaban benar dalam soal, dalam opsi, tetapi hanya ada satu yang paling tepat. Kalau bentuk yang ketiga yaitu bentuk pengecualian. Bentuk pengecualian ini menuntut siswa mengenali jawaban yang tidak termasuk dalam kelompok konsep yang sama. Contoh soalnya itu seperti ini. Bentuk ini, berikut ini yang termasuk bentuk kearifan lokal di Indonesia kecuali. Jadi dalam soal ini dituntut siswa untuk mengenali jawaban yang tidak termasuk dalam kelompok konsep yang sama. Kemudian bentuk yang selanjutnya dalam pilihan ganda ini adalah bentuk pernyataan tidak lengkap. Jadi pokok soal berupa kalimat belum lengkap dan siswa harus melengkapinya dengan jawaban yang paling sesuai. Dan yang terakhir ada bentuk jawaban terpadu. Kalau bentuk jawaban terpadu ini berarti soal itu terdiri atas beberapa pertanyaan atau pernyataan, biasanya bernomor dari 1 sampai 4. Kemudian siswa itu disuruh memilih kombinasi pernyataan yang benar. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir analitis tingkat menengah. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes pilihan ganda ini, yang pertama, pokok soal itu harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang kedua, semua opsi jawaban harus homogen dan relevan dengan materi. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif dan ringkas. Yang keempat, letakkan kunci jawaban secara acak, tidak selalu di huruf yang sama. Dan yang terakhir, gunakan ilustrasi, tabel atau contoh situasi nyata untuk membuat soal lebih kontekstual. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang perlu kita hindari dalam menyusun tes pilihan ganda ini? Yang pertama, kalimat negatif dalam pokok soal, misalnya yang tidak termasuk, selalu, kadang-kadang, dan pada umumnya. Kemudian ada butir-butir soal itu jangan terlalu sulit atau sukar. Kemudian hindari juga pengulangan kata dalam kalimat
pokok yang bisa dijadikan jawaban-jawaban alternatifnya. Kemudian hindari penggunaan susunan kalimat seperti bahasa buku. Dan yang terakhir, alternatif yang tersedia jangan tumpang tindih. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang tes menjodohkan. Nah, pada tes menjodohkan ini terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan itu mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas peserta didik adalah mencari dan menempatkan jawaban yang sesuai atau cocok dengan pertanyaan. Jadi, kalau misalnya pernyataannya itu 5, kunci jawabannya atau opsi jawabannya itu bisa dilebihkan menjadi 6 atau 7 untuk pengecoh. Kemudian, ada hal-hal yang harus dihindari dalam menyusun tes ini, yaitu yang pertama, pertanyaan jangan terlalu banyak supaya tidak membingungkan peserta didik. Kemudian, item-item yang tergabung dalam satu seri, baik pertanyaan maupun jawaban, jangan merupakan pengertian yang heterogen, harus homogen. Selanjutnya ada tes jawaban singkat. Tes ini merupakan tes yang bentuk pertanyaan atau pernyataan dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu angka, dan satu formula. Oleh sebab itu, tes ini juga disebut tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Beberapa hal yang perlu dihindari dalam menyusun tes ini yaitu yang pertama, mengutip kalimat dari buku. Yang kedua, tempat kosong itu disediakan untuk jawaban yang berbeda. Jangan berbeda panjang pendeknya. Jadi tempat kosong yang ada dalam pernyataan yang untuk jawaban jangan berbeda panjang pendeknya antara nomor 1 dan nomor yang lainnya. Kemudian, setiap pernyataan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong. Dan yang terakhir, jangan memulai soal atau pernyataan itu dengan tempat kosong. Masuk kita di tes yang terakhir, yaitu tes esai yang masuk dalam bentuk tes subjektif. Nah, kalau dalam tes esai memungkinkan adanya jawaban bebas. Dengan jawaban bebas tersebut, pemberian skor menjadi sangat subjektif karena tergantung pada hasil jawaban siswa. Jadi kita sebagai guru yang membuat tes tersebut perlu menyiapkan kata kunci untuk menilai jawaban siswa. Karena jawaban yang diberikan siswa itu tidak bisa bervariasi, hanya saja kita harus menentukan jawaban kuncinya untuk menyesuaikan penilaian kita terhadap hasil kerja siswa tersebut. Baik, itu tadi hasil review saya terkait materi evaluasi pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.